Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Fajar Sahim dalam Bincang Bareng Bersama KIR. Baiklah, hari ini sekolah kita lagi ngadain event nih. Sekolah kita lagi ngadain event vaksinasi untuk peserta didik dari semua tingkatan dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita narasumber dari kelas 11 yang akan kita tanya perasaannya bagaimana sih sebelum vaksin. Sini sudah hadir bersama kita peserta didik dari kelas 11 yang akan divaksinasi ya, dengan Aisyah, Elsa. baik. Baiklah, sebelumnya saya ingin tanya, perasaan Anda sebelum divaksinasi itu bagaimana? Perasaannya takut, deg-degan pas lihat jarum suntik. Kenapa aja? Kenapa dengan jarum suntiknya? Takut saja disuntik. Oh, baik. Sekarang saya akan tanya kepada temannya dengan atas nama Elsa. Baik Elsa, bagaimana tanggapan Anda tentang vaksinasi di sekolah ini? Apakah menurut Anda gerakan vaksinasi ini sudah benar atau bagaimana? Saya merasa senang dengan adanya vaksinasi di sekolah ini, sehingga saya tidak repot lagi untuk pergi ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Baiklah, sekarang sudah hadir bersama kita kakak-kakak dari kelas 12 IPA 1 atas nama Wahyuni dan Aini. baiklah, Wahyuni dan Aini. Kalau saya akan bertanya kepada kakak Uni, perasaan kakak setelah divaksinasi bagaimana? Perasaan saya setelah divaksin rasanya biasa aja. Biasa aja. Awalnya? Saya kira akan sakit, tapi ternyata biasa aja. Oh, biasa aja. Baik. Itulah tadi jawaban yang sangat impresif dari kakak kita, kakak Uni. Lalu sekarang kita akan berpindah ke saudari Aini. Untuk kayak ini nih ya, menurut kamu kegiatan vaksinasi di sekolah ini bermanfaat nggak sih? Bermanfaat. Alasannya? Alasannya bermanfaat untuk kegiatan kedepannya, misalnya ujian atau melanjutkan pendidikan. Baiklah, di sini sudah hadir bersama kita para relawan dari Satgas COVID-19 sekolah kita atas nama Nurul Afni Darwis, Ahmad Zaiful Bahar. Baiklah, atas nama Nurul Afni Darwis dan Ahmad Zaiful Bahar. Baiklah, untuk Nurul Afni nih ya. Tugas dari Satgas itu sendiri apa sih sebenarnya? Oke, jadi untuk tugas Satgas sendiri yaitu memastikan terlaksananya protokol kesehatan di sekolah, misalnya memasuki setiap kelas dan memastikan setiap siswa tetap memakai masker dan juga hand sanitizer. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah sekarang untuk saudara Iful nih ya. Untuk Iful sendiri, tugas terberat dari Satgas itu apa sih sebenarnya? Hal-hal yang susah yang dilakukan pada Satgas ini adalah pada siswa yang bandel dalam menerapkan protokol kesehatan. Susahnya bagaimana? Susahnya seperti diberitahu tapi tetap melakukannya setelah kami memberikan peringatan, dia memakainya. Setelah kami keluar dari kelas itu, dia membukanya kembali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mari kita berikan aplaus untuk petugas Satgas kita hari ini. Terima kasih telah berjuang sampai sekarang. Baiklah, dadah. Halo, selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya. Di sini sudah ada bersama kita Bapak Akbar Tanjung dari pihak TNI selaku pelaksana vaksinasi COVID-19 di seluruh sekolah di Kabupaten Bono. Baiklah, untuk Bapak sendiri, bagaimana sih persiapan untuk melakukan vaksinasi di setiap sekolah itu? Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ade dari pihak sekolah. Dari segi persiapan di sini kita pertama-tama mengadakan sosialisasi, habis itu kita mengadakan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Setelah itu kita menyiapkan berapa dosis yang dibutuhkan dari pihak sekolah tersebut. Nah, setelah itu kita menentukan jadwal, menentukan waktu kapan pelaksanaan vaksin akan dilaksanakan. Itu pun pelaksanaan vaksin nanti ditentukan dari pihak sekolah. Begitu maksudnya, Pak. Baik, terima kasih. Selama proses koordinasi tersebut, terkadang ada muncul beberapa masalah kan Pak. Misalnya
masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah-sekolah di Bone itu misalnya tentang masalah apa? Apakah karena ketidakmampuan tempat atau ketidakmampuan berkoordinasi dengan pihak pelaksananya? Baik, untuk kalau trouble-trouble yang dialami di lapangan, biasanya itu kami berbenturan dengan pihak Polri, namun kami selalu berkoordinasi bagaimana jalan baiknya sehingga proses vaksinasi tetap berjalan dengan lancar. Di lapangan kami selalu berkoordinasi dengan pihak Babinsa, dengan berkoordinasi lagi dengan pihak sekolah agar pelaksanaan vaksin kami selalu mendapatkan istilahnya di sini selalu mendapatkan hambatan, namun bisa diatasi dengan kaitan-kaitannya dengan pihak-pihak tertentu tadi. Makasih Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk target vaksinasi tersebut untuk daerah Bone, kan dulu. Baiklah, untuk target vaksinasi di Kabupaten Bone itu sendiri itu kalau boleh tahu ya Pak, berapa? Kalau berbicara masalah target, kami tidak bisa menentukan. Di sini selama maupun pihak sekolah atau masyarakat umum selama belum melaksanakan vaksin, kalau di pihak kami selalu menyediakan dosis vaksin. Orang datang mau vaksin, kami insya Allah kalau ada dosisnya di tempat kami vaksin. Tidak kami batasi bahwa harus sekian. Terkecuali kami berkoordinasi dengan pihak sekolah bahwa dari pihak sekolah sekian orang yang mau divaksin, barulah kita membawa dosis sekian apa yang disampaikan dari pihak sekolah tertentu. Itu saja. Baik, yang terakhir, apa harapan Bapak setelah adanya vaksinasi di sekolah ini ke depannya, misalnya harapannya agar sekolah sekarang bisa melakukan tatap muka langsung untuk proses pembelajaran, misalnya, bagaimana Pak? Harapan kami dari pihak TNI, semoga pelaksanaan vaksinasi ini terus berjalan sehingga proses belajar mengajar di sekolah tertentu bisa tatap muka normal kayak seperti dulu kala. Dan kami menghimbau kepada adik-adik yang belum melaksanakan vaksin, mohon kiranya vaksin, karena vaksin ini bukan suatu ancaman, bahkan sebagai kekebalan tubuh, menjaga imun kita biar kita bisa beraktivitas kayak yang dulu lagi, normal kembali. Sekolah aman, lancar, dan proses belajar mengajar tidak ada hambatan lagi. Saya kira itu untuk harapan kami. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dari pihak kami. Terima kasih banyak Pak. Yang di sini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Tang selaku Kepala UPT SMA 15 Bone. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Pak, saya ingin menanyakan sesuatu terkait tentang vaksinasi di sekolah ini. Apa tanggapan pertama dari sekolah terhadap vaksinasi yang ingin dilaksanakan oleh pihak TNI maupun pihak PMI Pak? Terima kasih. Saya sebagai penanggung jawab sekolah atau Kepala UPT SMA 15 sangat berterima kasih kepada pemerintah atas adanya vaksinasi peserta didik yang dilakukan oleh pihak Kodim 1407 Bone. Tentu kita semua sangat berharap bahwa dengan adanya vaksinasi pelajar ini, maka ke depan pembelajaran tatap muka di sekolah sudah bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, apa harapan Bapak untuk siswa-siswa yang sudah divaksin atau harapan Bapak ke depannya agar bagaimana sekolah ini bisa melaksanakan PBM sebagaimana mestinya? Saya sebagai penanggung jawab atau kepala sekolah sangat berharap bahwa
semua siswa atau pelajar peserta didik yang ada di SMA 15 ini bisa mendapatkan vaksin, apakah itu dari TNI, dari Polri, atau dari pihak puskesmas, atau pihak manapun yang melaksanakan vaksin. Tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh terhadap berbagai macam virus, terutama virus corona yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak selama ini. Kemudian anak-anakku yang sudah vaksin semua, tentu saya sebagai penanggung jawab mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah semoga dengan pemberian vaksin yang pertama ini semua memberikan dampak yang sangat bagus bagi kesehatan kita, sehingga pada saatnya nanti pemerintah memberikan izin pelaksanaan PBM secara full, sekolah kita juga termasuk salah satu yang diberikan izin karena sudah melaksanakan vaksin baik guru maupun siswanya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Baik, cukup sekian untuk interview kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih.